Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok 7, yaitu perekonomian tiga sektor. Nah, saya Ita Setiani akan menjelaskan pengertian perekonomian tiga sektor. Adapun pengertiannya yaitu perekonomian tiga sektor yaitu ketika masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional adalah pelakunya, yaitu pemerintah. Nah, dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional ini, maka pendapatan nasional ini menjadi tiga sektor. Nah, itulah mengapa dikatakan perekonomian tiga sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah penyedia barang publik, di mana penyedia barang publik menuntut adanya pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Jadi, ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di mana pada bagian terdahulu telah dibahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional, yaitu perekonomian dua sektor yang hanya mencakup rumah tangga dan perusahaan. Tetapi di perekonomian tiga sektor ini akan menjelaskan tentang sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, sehingga itulah dikatakan perekonomian tiga sektor. Adapun aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah ke pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan ke pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT ke pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT oleh pemerintah. Nah, itulah aliran baru dari siklus aliran pendapatan. Kemudian kita lanjut dari keseimbangan dengan kebijakan fiskal. Selain pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan pemberian transfer kepada masyarakat. Pembayaran transfer akan memengaruhi pendapatan disposable masyarakat yang pada akhirnya dapat merubah pendapatan nasional keseimbangan dengan rumus. Dengan rumus tersebut yaitu YD sama dengan Y kurang T tambah TR. Dalam proses penggandaan untuk perekonomian tiga sektor ini, kita membedakan dua keadaan, yaitu angka pengganda dengan pajak lumsum dan angka pengganda dengan pajak proporsional. Berikutnya yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro seperti kebijakan fiskal, moneter, kebijakan segi penawaran, kebijakan energi, dan kebijakan penetapan harga serta kebijakan neraca pembayaran. Adapun kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya, pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah atau bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya, pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha yang lebih kecil atau menengah. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal di dalamnya terdapat usaha penghematan energi, misalnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat. Adapun kebijakan penetapan harga adalah kebijakan yang menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Yang terakhir, kebijakan neraca pembayaran. Kebijakan neraca pembayaran merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Contohnya,
larangan impor atau kuota produk tertentu yang mana dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing. Terima kasih, itu dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Adelia Puspita. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi tentang angka pengganda atau multiplier effect. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Besarnya multiplier yaitu K sama dengan 1/1 MPC sama dengan 1/MPS. MPS yaitu marginal propensity to save atau kecenderungan tambahan tabungan marginal, dan MPC yaitu marginal propensity to consume atau kecenderungan tambahan konsumsi marginal. Penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Sebagai contoh, Y mengalami pertambahan 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang semula berlaku. Angka pengganda pada perekonomian 3 sektor dari masing-masing variabel pengeluaran adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan satu di antara variabel yang ada pada fungsi. Pada angka pengganda di perekonomian 3 sektor, ada 5 angka pengganda. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh masing-masing angka pengganda adalah dengan pajak proporsional. Angka penggandanya adalah sebagai berikut, di mana KL sama dengan angka pengganda investasi, KG sama dengan angka pengganda pengeluaran pemerintah, KTX sama dengan angka pengganda pajak, dan KTR sama dengan angka pengganda transfer atau subsidi. Selanjutnya, keseimbangan dengan variabel zakat dan infak. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dengan adanya faktor infak dan zakat adalah sebagai berikut, di mana Y sama dengan I tambah G jika pajak lumsum, Y sama dengan I tambah G jika pajak proporsional, dibandingkan dengan hasil perhitungan dari rumus di atas. Y sama dengan C tambah I tambah G, Y sama dengan A tambah B, YD tambah I tambah G, Y sama dengan A tambah B, Y kurang TX kurang TY tambah TR tambah I tambah G, Y sama dengan A tambah BY kurang BTX kurang BTY kurang BTR tambah I tambah G, 1 kurang B tambah BT, Y sama dengan A kurang BTX tambah BTR tambah I tambah G, Y sama dengan A kurang BTX tambah BTR tambah I tambah G, 1 kurang B tambah BT. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan barusan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.